Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendal, Bapak Haji Sugiono, teman-teman sejawat seperjuangan rahimakumullah. Langsung saja pengajian hari ini, yaitu namanya Kurma Kuliah Ramadan. Itu bahasa kampus, emang desa ngaji nolah. Berdur ini saya akan mengambil sebuah judul hikmah dan rahasia wudhu. Ada kita kan wudhu setidaknya kan 5 kali sehari yang wajib itu ya. Nah itu ada rahasianya. Sebelum ingin menyampaikan rahasia wudhu, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pokoknya wudhu. Istilah fikih yaitu furudul wudhu, fardunya wudhu. Ikut saja ulama kalau salat arkanul sholah, nek wudhu furudul wudhu, wis melu wae. Pilihannya kok seperti itu, melu saja nggak apa-apa. Jadi wudhu itu pokoknya ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat, di mana niat itu bareng dengan melaksanakan membasuh muka, muqtarinan bi fi'lihi, qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi. Yang penting ketika mengusap air ke muka itu beriringi dengan niat, yaitu niat wudhu membersihkan hadas kecil. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Ya, muka dari tumbuhnya rambut kening kepala sampai dagu ujung, dari telinga ke telinga. Diusahakan satu usapan sudah penuh sehingga sudah merata ke seluruh muka. Kalau usapan belum penuh itu keduanya dihitung masih satu, karena usapan pertama belum penuh. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, di antara ini kan karena wajib, termasuk hati-hati bagi yang punya kuku panjang. Itu resikonya agak ribut kalau wudhu, harus bersih, harus terairi. Ini konsekuensi dari yang kuku panjang. Ini menurut mazhab Syafi'i kan hati-hati. Jadi kuku panjang itu sebenarnya ya bukan sunnah Rasul. Itu ribut kali nalikane wudhu. Melona aku ya tahu panjang ini buktinya. Benek wudhu ringan, pena. Yang keempat, mashu ba'di roksi, membasuh sebagian kepala atau sirah. Ini minimal, membasuh sebagian sirah minimal. Bisa rambutnya, bisa non kulite. Nek kitab lama nek apa? Qaidatul Baghdadiyah alif-alifan, ai'u babibu, anakum enakum, iki ana gambare. Membasuh muka yang sempurna itu membasuh rambut yang sempurna itu, untung rambutku sithik. Yang sempurna itu gini, sampai sini yang sempurna, ya. Maktul kok apa-apa sebenarnya, tapi ibu-ibu saya kok rambutnya panjang, nggak boleh di ujungnya yang melebihi leher. Nutul kok ning sing kenceng dodo ora kena. Harus di sekitar kepala. Ini saya contohkan, kebetulan saya itu rambutnya habis, ini saya gunakan betul-betul, saya nikmati. Nek wudhu tadi ini, so asarin akhirat ben jembar, ben bersinar. Kenapa? Besok umat Rasul akan terkenal bekas wudhunya. Jadi saya bersyukur tak manfaatkan rambutku sedikit. Nek bisa ngene sambil bersinar. Kanjeng Nabi nggoleki nulisan bumi kan nanti bersinar. Iki jenenge pandai menggunakan nikmat. Nah. Yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kaki sampai mata kaki. Nek iso dipunjuli, Pak. Ben sinare nang kono kuwi ora kali-kali punjul ngeten. Yang terakhir, arti tubuh urut-urut dari awal sampai
akhir. Itu yang paling pokok dalam hal wudhu. Sekarang kita akan mengkaji, membahas rahasia wudhu. Saya nukil dari kitab terjemahan, Pak. Judul asli Arab, judul aslinya itu Murasidi Sholah, Bisot Pak Munir. Murasidi Sholah, fi maqasidi sholah. Karangan Al-Hafidh Wadbuddin Al-Asqalani. Ini kalau model Arab sana, Al-Hafidh gelar orang yang hafal ribuan hadis, Pak, bukan wong hafal Quran. Jadi kan sudah bergeser. Dulu julukan orang yang ribuan hafal ribuan hadis itu Al-Hafidh. Kalau yang hafal Al-Quran Hamilul Quran. Sekarang bergeser, hafidh ki wong hafal Quran. Nek biyen hafidh ki wong sing hafal ribuan hadis. Apa resep wudhu? Saya akan sebutkan, maaf ya, dari sunnah wudhu dulu. Sunnah wudhu sebelum mau wudhu itu baca tasmiyah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Semua perkara yang baik disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak akan memutus keberkahannya. Buku kesusu Bismillah niku yo kurang berkah. Allahumma janibna syaitan ya bismillah apa-apa. Bin berkah turunannya ngeten nggih. Jadi membaca basmalah. Kedua, ghuslul kafaini, sebelum wudu mulai kita cuci telapak tangan dulu. Karena ini kan sering bersentuhan dengan kuman. Saurul COVID-19 kita juga Nabi wis bersih sekali ya. Nah, resik karena nanti akan mengusap muka. Bagian yang paling mulia yang banyak indera di kepala ini. Kita bersihkan. Mau gimana? Bakwan barang-barang. Omongnya gini bokong barang ki yo. Iki harus dosa niki, kudu dibersihkan temenan niki. Maaf saya tersinggung niki ya. Nah. Ya, terus yang sunnah ini kalau nggak puasa sunnah kemung. Al-malum itu kemung. Membersihkan sisa-sisa makanan dari mulut, kemudian istinshaq ya, al-istinsyaq pakai qaf, yaitu nyecep banyu ning irung. Ini kalau nggak puasa, nek puasa nggak usah, hati-hati. Menurut Imam Nawawi nggak usah kalau puasa, apalagi ba'da zawal, setelah sering-seringnya nggak usah. Ini saya nerangkan wudhu dalam arti keseharian. Lah, rasa wudhu ketika kita temu itu apa? Maknanya kita membasuh kotorannya mulut. Masuk bar subuh tekan zuhur kan wudhu, kemu misalkan, ini nggak puasa. Lah, omongan yang kotor, ucapan yang kasar tidak baik, secara rohani kita basuh dengan sunnah wudhu, yaitu berkumur. Itu bermakna membasuh bibir kita, lesan kita, yang kalau ngomong tiada batasnya. Aku pernah ngaji MBC ning Gemuh. Wi Pak Yai Fatah ngendikan, nek santri ngedi molimo itu gampang. Alhamdulillah sak ngertiku aku urung tau molimo, mendem itu urung tahu. Tapi dosa sing meneh apa? Dosa glendhengi. Wis ra hukum haram tapi angel nek kon ninggal angger ning kantor wis jam kosong yo tekan. Lah iki diketahui saja. Mulane tobaten kelima, kemu dalam arti membasuh kotoran mulut ketika bicara nggak terkontrol. Itu nilai yang ada dalam berkumur. Kemudian nyesep banyu ke hidung. Hidung itu alat pernafasan. Kita bertobat dari nafas yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang lalai dari perintah Allah. Nafas yang lalai dari perintah Nabi. Sing kelinganlah regulasi terus. Nanti dari Nabi karo Qur'ane lali. Lah iki dicicep banding irung. Nafas kelalaian. Nafas kelalaian. TPG sing dikeliling. Gusti Allah lali. Lah, nafas kelalaian itu kita al-malbatatu. Nah, wal intisyak itu seperti itu maknanya. Kemudian membasuh muka. Wah, di sini banyak. Kalau kita pikir panca indera yang ada di kepala itu paling banyak ini, dan paling banyak memproduksi dosa juga pahala. Itu indera yang ada di kepala kita. Kita membasuh itu anggotanya kan ainaini, dua mata. Termasuk ya udhunaini, dua telinga. Iki mulut, lisan atau syafataini, bibir dua ini. Nah, ini ketika membasuh muka itu setelah lahir kita membasuh muka kita. Secara batinnya
dosa mata kita tobati. Karena apa? Ada kata-kata datangnya cinta itu dari mata turun ke hati. Nah, cinta harta, cinta jabatan, cinta harta benda itu dari mata. Mobil Avanza kurang apik, ganti Innova, kurang apik ganti meneh, itu dari mata. Nek biyen yo kuda yang bagus, ganti meneh sing larang. Itu dari mata. Kecintaan kita dengan dunia dari mata. Makanya ditobati dari wudu. Lalai mata, karena dengan mata kita kadang-kadang lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata terus apa? Nah, bibir kan termasuk anggota. Tadi udah anggota dari dosa dari bibir. Dari apalagi hidung juga tadi nafas apa, kelalaian nafas itu ya. Jadi wudhu itu di situ, sehingga wudhu kita punya roh berefek ketika sholat sholatnya. Orang luar biar kelulungi kapan kan orang Allah Akbar itu nek carane Nur Khalis Masjid. Saya pernah ngaji langsung dengan Nur Khalis Masjid di Jakarta, di Kuitang, Yayasan Wali Songo. Kita siapkan wudhu itu sudah pre sholat. Carane Pak Fahim olahraga itu ono pemanasane. Lah engko sholat wis betul-betul ya Allah selamat tinggal dunia dan seterusnya, aku ingat kepadamu, hanya kepadamu. Anta budallah kanaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Iki nek didramatisir. Itu serat tataran teori, Pak. Praktek itu aku Allah Akbar cek dengan bojo, cek dengan Pak Mas Huri barang kadang-kadang kok. Nah niku, tapi kan tak tataran teori ini. Jadi Allah Akbar itu ya Allah Maha Besar. Diingatkan dengan takbir intikal, rukuk bayang apa diingatkan lagi Allah Akbar. Mau sujud Allah Akbar. Artinya apa? Kita tiap sholat itu ada nilai-nilai rohaniyahnya. Itu ya. Kemudian nomor 4, masuk ba'dirosi, mengusap sebagian kepala. Itu maksudnya apa? Secara rohani kita akan ini membersihkan kepongahan, kesombongan diri. Kan bahasa Indonesia besar kepala itu kan sombong. Nah, ketika membasuh muka itu bermakna secara rohani, kita harus tawadhu, kita harus andap asor, unggah-ungguh, sopan santun, jangan punya pikiran sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu mengusap kepala. Nomor 5, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai polok kaki. Ini membasuh kaki di mana ke ATM sama ke masjid, sering ke ATM itu dibasuh kakinya. Taubati. Ke Indomaret, ke Alfamart sama ke masjid, sering ke Indomaret, ke masjid apalagi laki-laki, ini perlu ditobati. Oke. Ini pon ngaji angel sikile. Pon bal-balan semerintil. Lah ini ditobati tiap wudu. Ini contoh-contoh saja. Monggo diperluas piyambak. Jangan sudah S1, S2, S3, MPP, sing meh padha profesor. Nah, ya mohon nggih. Itu saja sekilas daripada ajaran wudu dan rahasianya wudu. Kemudian masih ditutup dengan doa setelah wudu. Ini memperbarui iman, tajdidul iman. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ikrar lagi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La syarikalah, tidak ada yang menyekutuinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Makanya Nabi Muhammad aman, Pak. Tidak jadi korban kayak Nabi Isa, dianggap anak Tuhan. Karena ikrar kita setelah wudu, wa anna Muhammadan abduhu, hamba Allah dan utusan Allah. Sehingga nggak ada apa Nabi Muhammad anak Tuhan, nggak seperti Nabi Isa. Karena kita ikrar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian doa, Allahumma ja'alni minat tawabina. Tadi sudah dihayati, ditambah doa, ya Allah jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alni minat tawabina wa ja'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan kami hamba-hamba yang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabina minal mutatahhirina, ya minal mutatahhirina, jadi orang kami yang suka bersuci, orang yang bersih lahir dan batin. Yang terakhir, waj'alni min ibadikas sholihin. 3 doa. 1, minta
orang yang tobat, orang yang bersih, dan orang yang soleh. Kan nikmat. Jadi wudhu kita punya ruh gitu. Itu saja. Untuk yang terakhir ini saya punya catatan. Saya nggak bisa nyanyi apalagi nggak ser. Saya bukan Iwan Fals tapi Ihsan Fals. Nabi pernah bersabda di ini berkumpul sahabat, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang menghapuskan dosa dan kesalahan serta meningkatkan derajat? Sahabat menjawab, mau. Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Lajeng Nabi dawuh, yaitu satu, ini perbuatan yang menghapus dosa dan kesalahan serta meninggikan derajat. Satu, menyempurnakan wudhu. Wudhunya sempurna, pipit orang kesusu. Disempurnakan wudhunya, insya Allah akan menghapus kayak mau dosa-dosa lahir dan batin. Lahirnya bersih dari kotoran, batinnya bersih dari dosa. Kedua, memperbanyak ayunan langkah ke masjid. Ini ya, ini konteksnya kan Arab. Ning Arab orang zaman Nabi orang surau orang musola. Konteksnya masjid. Iya mungkin di Indonesia yo ke musola, ke surau. Tetap lebih afdal ke masjid tapi memperbanyak ayunan langkah ke masjid. Yang terakhir menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Jadi orang-orang salaf dulu itu senang Pak. Menunggu sholat tuh hiburan rohani, perjalanan rohani. Kalau saya kecil tahun 77, 80 itu masih banyak orang Jumatan jam 9 di masjid. Itu memang mereka menikmati perjalanan rohani, menunggu sholat. Itu hiburan yang luar biasa. Itu orang dulu. Apa kalahnya beda? Kalau kita wis sembahyang orang azan di masjid itu alhamdulillah, nggak sampai menunggu lama-lama. Nah, bahkan ada orang tuh rumahnya dekat masjid dipindah jauh masjid agar langkahnya itu banyak pahala. Piye ngono kuwi? Wong biyen tapi nek wong saiki yo angel Pak, wis kudu weruh duit biru-biru, wis weruh macam-macam kok. Ada ini bicara orang-orang salaf, orang yang derajatnya lain dengan kita, itu memang seperti itu. Perlu dicontohkan. Mengatakan nggih, mugi-mugi manfaat, barokah. Yang terakhir bahasanya Pak Tofa itu closing, penutupan. Nabi bersabda, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Bu Arni, monggo senyum. Buca, senyum. Mbak Dina di. Wah, Pak Judi senyum. Bon, itu closing saya ya. Senyummu pada saudara sedekah. Tapi senyum yang ada tulus Pak. Tidak senyum formalis. Senyum karo Pak kepala wedi senyum formalis. Tapi senyum sunnah. Sunnah alami. Kan ono senyum formalis, salaman formalis barangkali. Si alami karena sudah Rasul. Itu saja. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.